Ayah dah korek kubur ibu. Buat ni sebab dia dah. Tunggu apa lagi, meh? Peluk cium dia! Di awal film, kita ditunjukkan kepada suatu keluarga yang mengalami kecelakaan fatal. Seorang pria bernama Adam bangun dari pingsannya. Lalu ia menghampiri sang istri yang tengah sekarat dan memintanya untuk bersyahadat di akhir hayatnya. Setelah sang istri mengucapkan kalimat syahadatnya, ia pun lekas pergi meninggalkan tubuhnya di hadapan suaminya sendiri. Dan film dengan judul Munafik pun dimulai. Kisah akan berfokus kepada Adam. Setelah kejadian meninggalnya istri Adam, ia sangat larut dalam kesedihannya. Bahkan buruknya, ia sampai lalai untuk beribadah dan pergi ke masjid. Di sisi lain, kita diperlihatkan seorang pria parubaya bernama Pak Osman. Ia adalah salah satu orang kaya di desa di mana Adam tinggal. Ia juga memiliki seorang istri muda bernama Zati, dan juga anak bernama Maria. Di mana Zati adalah ibu tiri dari Maria. Maria yang sedang berjalan masuk ke dalam rumahnya menemukan sebuah kotak jimat di lantai, lalu ia pun membawa dan berusaha untuk membuka kotak jimat yang ia temukan. Maria? Setelah Zati datang, ia mengambil kotak itu dan berkata bahwa Maria dilarang untuk membuka kotak tersebut, dan Maria hanya membisu dan melangkahkan kakinya untuk pergi. Di rumah Adam, anak Adam yang duduk di pangkuannya pun bertanya pada Adam, kapan ibunya pulang? Karena ia sudah merindukannya. Adam menjelaskan dengan perlahan bahwa ibunya sudah tiada, tapi bocah yang kerap dipanggil Amir itu tak bisa menerima fakta tersebut dan pergi dari pangkuan Adam. Hingga akhirnya, Ya Tuhan! Hingga akhirnya, Adam beserta Amir berziarah ke makam sang pendamping hidupnya. Di lokasi serupa tapi beda tempat, seorang pria yang akan kita panggil Pak Syah sedang membersihkan makam sambil menatap aneh ke arah Adam. Adam juga merasa risih dengan tatapan Pak Syah hingga saat Adam hendak pulang, Pak Syah menghampirinya. Dad, apa kabar sekarang? Alhamdulillah. Istri dari Pak Syah pernah diruqyah dari gangguan setan oleh Adam, dan sekarang mengapa Adam tidak melakukan ruqyah lagi? Adam hanya membisu dan pergi tanpa menjawab perkataan dari pertanyaan Pak Syah itu, hingga membuat Pak Syah agak bingung dengan ekspresi yang cukup buat saya bingung juga. Di lain tempat, Maria dipanggil atasannya bernama Fazi. Fazi bertanya kepada Maria apa yang Maria keluhkan, karena Fazi menemukan obat antidepresi yang Maria konsumsi. Dikarenakan Fazi menyukai Maria, Fazi meminta Maria untuk bercerita saja. Karena tak menyukai hal tersebut, Maria lantas pergi dari atas kursi yang ia tindih oleh bokongnya. Minum. Ya, sampai bila? Malam hari tiba dan kita beralih kepada Adam. Seorang pria bertanya mengapa Adam sudah jarang ke masjid dan juga pergi bekerja padahal dua-duanya adalah ibadah. Lantas Adam bertanya balik mengenai tabrak lari yang ia alami. Mengapa si penabrak masih belum bisa ditemukan hingga saat ini? Di sini terlihat hati Adam sudah mulai tertutup karena peristiwa itu. Ia benar-benar tak bisa menerima fakta dan juga memaafkan semua yang telah terjadi karena membuat pendamping hidupnya meninggal dunia. Di sisi lain, Zati menemukan sebuah buku di atas meja yang membuatnya sangat terkejut, di mana buku tersebut mengenai jin dan juga iblis. Sesungguhnya syaitan ada mengajak golongannya untuk menjadi penghuni neraka. Maria yang ada di dalam lift mengalami kejadian aneh, di mana lift tiba-tiba berhenti dan lampu yang tiba-tiba mati. Lift mulai kembali menyala. Ia pun buru-buru lari terkentut-kentut menuju mobilnya. Nampak lari. Fazi yang melihat Maria lagi-lagi bertanya hal serupa, tapi Maria tak menjawab dan langsung ngegas pergi. Di tempat lain, seorang Imam Ali memberikan sebuah nasihat kepada Adam, agar Adam kembali menuju jalan yang benar, dan meminta pertolongan kepada Allah agar bisa menerima lapang dada semua cobaan yang ia alami. Tapi di sini Adam masih belum bisa menerima semua itu. Imam Ali pun berkata bagaimana Adam akan mendapatkan sebuah ketenangan jika memaafkan saja ia masih sungkan. Tapi lagi-lagi, Adam tetap kekeh pada hal yang sama, walau air di matanya mulai menetes dan membasahi kumisnya. Balik ke Maria, tampaknya ia lagi-lagi mendapat cobaan karena tiba-tiba saja ban mobilnya meletus.
Di sisi lain, Zati bertanya kepada sang suami, seharusnya orang yang rajin beribadah memiliki iman yang kuat, tapi kenapa itu tidak terjadi kepada Maria? Usman mengcounter ucapannya itu, bahwa iman tidak akan kuat jika tak diuji dengan cobaan. Zati semakin bingung dan berpikir bahwa kedatangannya membuat Maria jadi introvert. Selain itu, Maria juga terobsesi dengan hadis dan ayat-ayat suci mengenai perihal jin dan syaiton, padahal masih banyak yang membahas hal lain. Kembali ke Maria yang sedang memperbaiki ban mobilnya. Saat itu juga ada bola yang menggelinding dan tiba-tiba saja kembali ke rumah Adam. Saat ia mengintip di luar, ternyata ada Pak Syah yang sedang berlari menjauh dari kediaman Adam. Paginya, di kediaman Pak Osman, Fazzi datang. Maria bisa pulang karena dibantu oleh Fazzi saat malam itu. Tapi tampaknya Maria masih tak menyukai Fazzi. Fazzi juga berbicara bahwa ia berencana menikahi Maria kepada Zati. Tapi Zati masih belum bermusyawarah dengan Maria, begitu juga dengan Pak Osman. Jadi untuk saat ini, waktunya sangat tidak tepat. Adam kembali bermimpi perihal kejadian buruk yang ia alami. Ia bermimpi Zulaiha yang penuh dengan darah, dan tiba-tiba Zulaiha pun mengeluarkan darah di mulutnya. Kekecewaan tu. Ya. Setelah gugah dari bobonya, Amir sudah tegap mengatakan bahwa atuk atau kakek datang tanpa diundang. Cucu ayah tu boleh temaga Adam? Kamu risau sangat sebab betul ke? Kembali pada Maria, ia sedang berdoa dan kekhusyuannya diganggu oleh pintu yang tiba-tiba terbuka sendiri. Zati yang mendengar suara anaknya langsung panik dan pas masuk, Adam ditelepon oleh Imam Ali di mana Adam diminta untuk mengobati Maria yang sedang kerasukan makhluk astral. Awalnya Adam menolak hal itu, tapi ia pun merubah jawabannya ketika Imam Ali memohon kepada Adam. Sang bapak pun meminta Adam segera berangkat karena ia tak boleh menyia-nyiakan kelebihan yang telah Allah kasih kepada dirinya. Singkatnya, Adam datang bersama rekannya bernama Azman. Pada awalnya, Adam bertanya apakah ada jimat-jimatan di dalam rumah Pak Osman ini. Sebelum Zati membuka mulutnya, suara pun terdengar sangat nyaring. Jauh sekali. Saat setelah di kamar, Azman meminta Maria untuk segera berzikir, tapi Adam menghentikannya, karena Adam tahu kalau yang di hadapan mereka bukanlah Maria. Maria meminta tolong, dan berkata bahwa ada imam yang menyukainya, dan membuatnya seperti itu. Adam akhirnya berdoa dan membuat jin itu menampakkan jati dirinya, tapi tiba-tiba Maria menghilang. Allahu Akbar! Allah Nazim. Adam, mari. La ilaha illallah. Ibadillah wa anajim. Kafir, keluar daripada badan perempuan ni. Boleh tidak? Innama qala zahirin wa la yara. Teruskan baca, Azman. La'allaka. Adam dan Azman pun mulai bertarung melawan jin itu. Tampaknya jin itu tahu kalau Adam imannya masih lemah, dan membuat Adam terpental. Bahkan anehnya, Maria bisa melompat dengan jauh dan nempel di dinding. Munafik. Asani hati ahli. Wa ulqiya as-sahih min Rabbi Musa wa Harun. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan usaha dan doa yang Adam panjatkan, ia berhasil menaklukkan jin itu. Sebelum pergi, jin itu berkata bahwa akan ada seseorang yang mengaku dirinya Tuhan, dan akan menyesatkan manusia yang tak lain dan tak bukan adalah Dajjal, Dada Jeng Bujal. Akan datang keturunan iblis. Dia Rasulullah dan berpaling dari Al-Quran. Subhanallah. Setelah jin itu pergi, Adam berkata pada Imam Ali bahwa Maria terkena santet. Adam meminta untuk azan di setiap penjuru rumah. Sebelum pergi, Zati berkata bahwa Maria pernah diruqyah oleh orang lain, tapi keadaannya malah makin buruk. Tiba-tiba Fazzi
datang dan berkata dengan sombong, "Mengapa ada para ustadz di sini? Apakah harus menyumbang masjid dulu agar mereka membantunya?" Imam Ali dan yang lainnya pergi tak mendengarkan omong kosongnya Fazi. Zati juga meninggalkannya saat Fazi berkata omong kosong padanya. Si bapak menemukan beberapa foto Zulaiha dan tulisannya kerinduan Adam. Melihat hal itu, Adam merebut semuanya dari tangan si ayah. Ya. Salah. Ada soal sesuatu dari ayah. Di rumah Maria, Zati mencari jimat-jimat yang hilang. Ia juga menuduh Maria telah mengambil jimat itu. Padahal, Maria sudah bersumpah tidak mengambil jimat tersebut. Singkatnya, saat Fazli ngudut sambil ngelamun, teman-temannya pun bilang kepada Fazi untuk jangan terus-terusan mengejar Maria. Mereka juga menuduh Fazi telah menyantet Pak Osman. Dengan penuh emosi, ia pun langsung menghajar temannya dan membungkam mulutnya. Mana dia ni? Hei, mampus kau! Malamnya, Zati melihat Maria yang sedang melamun. Maria akhirnya berjalan pergi sendirian. Saat ia mengejarnya dan berhasil mendekati Zati, ia berusaha meminta maaf pada Maria. Tapi tiba-tiba... Sakit. Aku seorang-seorang. Busuk, sebusuk-busuk bakal yang hitam. Kau macam kau. Kau akan dapat balasan nanti. Di rumah Adam, Amir menghampirinya. Ia berkata bahwa ibunya akan datang. Tapi ibunya bakalan marah-marah. Adam pun berusaha menenangkannya. Tapi tiba-tiba gagang pintu rumahnya itu bergerak sendiri. Waalaikumsalam. Jangan jauh. Ya? Atuk ada dalam bilik dia, meh? Hello? Ya? Di lain tempat, Maria menelpon Fazli. Maria bilang kalau dirinya ingin menikah dengan Fazi. Ia juga berkata bahwa dirinya telah dinodai oleh Adam. Dan tentu saja ini bukan Maria yang menelpon, melainkan jin yang merasuki tubuh Maria. Di sisi lain, Imam Ali yang sedang mengendarai mobilnya diganggu oleh suatu makhluk sampai-sampai akhirnya Adam pun dipanggil kembali untuk meruqyah Maria, dan tiba-tiba benda-benda di sekelilingnya bergerak sendiri, dan tubuh Maria terseret tanpa arah. Allahumma la ilaha illa anta. Kau adalah musuhku. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La indahu illa biiznih. Aku akan Allahu Akbar. Maka faizah. Aku la ilaha illa Rabbil alamin. Rabbi Musa wa Harun. Jin itu berhasil dikeluarkan, tapi jin lain malah ngeliatin di atap rumah. Aku lindung denganmu ya Allah. Berarti. Imam Ali telah dinyatakan meninggal dan mulai dievakuasi. Adam yang belum tahu kabar Imam Ali, kebingungan mencari Imam Ali dan pergi dari rumah Pak Osman karena rumahnya sudah berantakan. Azman akhirnya memberi kabar duka itu, sedangkan Adam malah berspekulasi bahwa meninggalnya Imam Ali ada kaitannya dengan kasus Maria. Di sela-sela itu, Amir menelpon bahwa kakek telah pergi entah kemana. Tapi di sana Amir tetap tenang karena ia sedang bersama ibunya. Semuanya benar-benar rancu dan membuat Adam jadi stres. Karena saking stresnya, ia pergi ke makam dan menggali kuburan istrinya itu. Maafkan Abang Zulika. Ia membawa mayat yang sudah membusuk itu ke dalam rumah dan menyeret Amir agar memberitahu bahwa ibunya telah tiada. Kau pergi mana, Mek? Ayah! Kau nak tengok sangat? Ayah, lepaslah, ayah! Selamat kau dah, Mek. Sebab ayah sayang kat kau, Mek. Sebab tu ayah buat peluk cium dia. Makin kesal karena Amir malah merindukan hal itu, ia pun hendak membunuh Amir saat itu juga. Dan ternyata, semua itu hanyalah mimpi. Singkatnya, setelah pemakaman Imam Ali, Adam masih kuat dengan spekulasinya. Tapi Azman malah mencurigai Adam karena terus membahas Maria. Ia menuduhnya bahwa Adam memiliki hubungan dengan Maria, sehingga polisi yang menyelidiki kasus Imam Ali
meminta keterangan spesifik kepada Adam. Singkatnya, Fazli mendatangi Adam dan berbicara mengenai perkataan Maria. Adam hanya berkata bahwa ia jangan mempercayai omongan Maria yang sedang kerasukan. Fazli pun mencekiknya dan akan membongkar rahasia Adam. Sedangkan di rumah Maria, ia hendak mengkonsumsi obat depresi, tapi tiba-tiba... Kau pergi! Kau... Kembali ke Adam, ia selalu mengingat tuduhan Fazli. Di sana, ayah Adam ingin berkata sesuatu yang serius. Perkataannya itu terpotong karena ada telepon dari seseorang. Ternyata Pak Osman telah ditemukan. Adam akhirnya bergegas ke rumah Pak Osman. Di sana ia bertanya pada Zati siapa dalang di balik semua ini. Namun Zati hanya berkata bahwa ia mempercayai apa yang dikatakan Fazli, bahwa ada ahli agama yang tidak dapat dipercaya. Dan juga banyak dari mereka yang menggunakan agama untuk menghalalkan perbuatan haram. Adam akhirnya bertanya siapa yang mereka maksud, tapi mereka meminta Adam untuk bertanya pada Pak Osman saja. Ketika Adam hendak menemui Pak Osman, ia menemukan sebuah kopiah dan membawanya kepada Zati dan Maria. Tiba-tiba saja, kopiah itu berubah menjadi nisan yang membuat Adam kaget sendiri. Setelah itu, Adam menerima telepon dari seseorang, dan ternyata ia adalah Zati, di mana Zati memberitahu bahwa Maria sedang berada di rumah sakit. Lantas, siapa yang sedari tadi berbicara bersama Adam? Balik ke Maria yang sedang di rumah sakit, ia berjalan di sebuah lorong, dan tiba-tiba saja... Kembali ke Adam. Di sana ia terkejut bahwa Maria telah hilang lagi dari rumah sakit. Zati akhirnya buka suara dengan menunjukkan sebuah jimat yang ia simpan. Di mana Zati kira jimat ini telah diambil oleh Imam Ali dan telah menuduh Maria mengambilnya. Adam benar-benar kecewa karena hal ini. Tiba-tiba Maria menelponnya. Dengan derayan air mata, ia berkata untuk menemui dirinya di sebuah tempat. Sebelum pergi, ayahnya kembali menelpon. Ayahnya bilang ia ingin bertemu dengan Adam. Tapi Adam menolak permintaannya itu, karena ada Pak Syah yang sedang bersama ayahnya. Dan akhirnya, ia memutuskan untuk pergi menemui Maria di sebuah tempat. Setelah sampai, banyak sekali bebegik dan belegedeg ireng di tempat angker tersebut. Dan alhasil, ia bertemu dengan Maria. Maria berkata bahwa dirinya tak bisa keluar dari tempat ini. Lalu kemudian... Dengan misteriusnya, Adam diseret ke sebuah tempat. Di sana, ada banyak macam hal mistis berbau busuk yang menusuk ke dalam hidungnya. Ternyata ruangan itu adalah tempat ritual pemujaan. Ia akhirnya mendengar suara Maria dari kejauhan, yang ternyata Maria telah tewas terjatuh ke lantai dasar. Di masa-masa sekaratnya, Maria mengungkapkan sesuatu hal yang amat membansoskan. Maria berkata bahwa Maria sendirilah yang sudah membuat keluarga Adam kecelakaan dan membuat Zulaiha meninggal. Dan buruknya, hal ini disengaja oleh Maria sendiri. Tapi belum selesai ia berbicara, Maria pun tewas saat itu juga. Tiba-tiba saja muncullah Pak Osman yang selama ini menghilang. Dengan bebenguk yang mengerikan, Pak Osman mengatakan bahwa dirinya lah yang menyuruh Maria membuat kecelakaan tersebut. Pada awalnya ia mengincar nyawa Adam, namun malah nyawa istrinya yang mati. Dengan alasan karena Adam telah mengganggu profesi Pak Osman. Ya seperti yang kita tahu bahwa Adam adalah ahli dunia perukiahan dan perguiban. Di mana profesi Pak Osman ini yang di dunia perguiban tersebut. Pak Osman juga sengaja menyantet Maria alias anaknya sendiri. Dengan alasan bahwa Maria sudah bertobat dan sudah tidak lagi menyembah setan dan iblis seperti dirinya. Pak Osman akhirnya mensumon iblis yang ia sembah. Ya
إبليس يا ذنبه تعلم لي سيد يا إبليس Siapa boleh tolong jangan Aku tahu kau Kiyuke ya Zabnabu Ketika Adam mulai pasrah atas kematian yang akan ia hadapi karena jutsu dari iblis itu sangat kuat, ia pun mulai berdoa kepada Allah. Dan tak lama kemudian doanya dijabah di mana Pak Osman tiba-tiba tersambar oleh geludug alias petir yang membuat dirinya dan iblisnya itu ketar-ketir. Setelah kematian Pak Osman, Adam sudah tahu semua hal yang selama ini ia resahkan. Adam juga memaafkan yang sudah membuat istrinya meninggal. Ketika ayah Adam dan Pak Syah menghampirinya, sang ayah berkata kepada Adam bahwa Adam harus bisa menerima kenyataan mulai saat ini. Bahwasannya, sejak istrinya meninggal, saat itu Amir juga sudah meninggal saat itu juga. Jadi selama ini, Amir yang kita lihat adalah delusi atau imajinasi Adam saja, dan Adam hanya seorang diri. Pak Syah juga ikut berbicara bahwa alasannya ia kemarin menerobos rumah Adam, yaitu untuk memastikan bahwa Adam masih halusinasi mengenai anaknya. Mendengar fakta tersebut, ia pun meminta ampunan kepada Yang Maha Kuasa. Allahu Akbar Tuhan yang maha hidup Kau perbaikilah Ampunkan aku ya Allah Sedikit penjelasan, intinya di sini Pak Osman lah villain yang sesungguhnya, di mana ia melakukan pesugihan dengan tumbal orang-orang di sekelilingnya. Dikarenakan Adam adalah seorang peruqyah handal, maka dari itu Pak Osman ingin membunuh Adam, dan malah istrinya lah yang ia bunuh. Selain itu, mengenai Maria, Pak Osman tak rela bahwa anaknya sudah tobat, dan menyantet anaknya sendiri. Makanya Maria terganggu oleh setan-setan yang di sekitarnya.